أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah lafa bainakum lil mu'minin wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun kafatalin nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa nahnu minasyakirin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma alladziina aamanu wa 'amilus shalihat walahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladziina fasaqu ma'wahumun nar nuzulan ala khurujin minha u'idu fiha wa ila lakum azaban nar lilladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul adzim. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 19 sampai 20. Orang-orang yang beriman itu melengkapi imannya dengan amal-amal soleh, maka baginya Allah berikan tempat balasan surga Jannatul Ma'wa dan mereka kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki amal dan kebajikan yang baik, bagi mereka Allah balaskan neraka. Jika mereka protes, Allah berikan neraka yang paling jahanam untuk mereka. Dan itulah balasan Allah bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamba-hamba Allah, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah, karena syukur itu adalah manifestasi daripada iman. Sepanjang orang tahu bersyukur, sepanjang itu masih ada benih-benih imannya tumbuh di hatinya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib sepanjang hidupnya, usianya 68 tahun berpulang ke rahmatullah, doanya cuma satu, ya Allah ya Rabbi, masukkan hambamu dalam kelompok orang yang sedikit yang tahu bersyukur. Karena kesimpulan yang bisa kita maknai adalah, yang pertama, orang yang bersyukur itu tak banyak jumlahnya. Dan yang kedua, kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat dan karunia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat. Kalau kau kufur, Allah berikan azab yang sangat pedih. Dan kedua, jamaah sidang Jumat rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan hari ini kita bisa hidup. Besok belum tentu, minggu depan belum tentu, bulan depan belum tentu, entah kita masih ada di dunia atau tidak. Yang pasti umur kita ini tiap hari di samping Allah cuma 1 detik. Karena kita hidup ini bergantung pada gerakan jantung. Jantung kita ini besarnya sekepal tinju tangan manusia. Letaknya di rongga dada sebelah kiri. Kalau kita tidur, dia bergerak terus, namanya sistem kardiovaskular. Otot yang menggerakkannya namanya epikardium. Jadi kalau dia mengembang sistol 1 detik, lalu dia menguncut dan tak kembang lagi, selesai kita. Jadi Allah hanya menyambung setiap hari hanya 1 detik. Maka Rasulullah menyuruh kita zikrul maut, banyak-banyak mengingat mati. Yang pertama mengingat mati itu adalah takut kita berbuat dosa, senang kita mencari pahala. Dan yang ketiga, suka kita menengok orang mati. Fattabiru ya ulil absar, mengambil iktibar, pelajaran, mauizah terhadap kematian itu. Yang kedua, Allah memberikan nikmat sehat.
biaya mengatur sehat itu mahal. Kalau tidak sehat, lebih mahal lagi biayanya. Maka kita bersyukur kepada Allah kita masih sehat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat? Pergi kita ke rumah sakit, terutama di unit gawat darurat, ICU dan ICCU. Berapa banyak orang dipasang kateter, dipasang infus, dipasang jarum gantung. Itu semua karena ketidakstabilan kesehatannya. Ada orang yang selama sakit itu sudah banyak biaya, tapi kesembuhan tak kunjung datang. Bahkan ada di antaranya yang sudah habis hartanya, tapi penyakit itu tidak sembuh. Dan cara Allah juga menghabiskan harta bagi orang-orang yang kufur, yang bakhil. Salah satu cara adalah dikirim Allah penyakit, lalu penyakit itu menghabiskan hartanya. Setelah itu baru dia berpulang ke rahmatullah. Itu namanya azab dunia. Dan itu adalah bagian daripada hidup kita yang tidak bermanfaat sepanjang kita hidup. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umur adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain, bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau tebar di tengah-tengah kehidupan dan masyarakat. Itulah umur yang berkah. Dan yang ketiga, Allah memberikan kepada kita hidayah, ketenangan jiwa. Kesenangan itu enak, jadi gubernur enak, jadi menteri enak, jadi presiden enak, rumah yang besar enak. Tapi itu kesenangan. Di atas kesenangan itu namanya ketentraman, kebahagiaan, yang disebut dalam Islam namanya tasma'inna qulub, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Coba kita bayangkan berapa banyak orang punya jabatan dan pangkat, dia menjadi TO, target operasi, dia menjadi DPO, daftar pencari orang. Dan inilah kesusahan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ketenangan di masa hidupnya. Jadi ketenangan itu adalah bagian yang kita cari. Baru yang keempat, hidayah Islam. Hari ini kita hadir karena sekian tahun yang lalu secara iradah syariah, kehendak Allah yang menyenangkan, dikirim Allah ayah kita Islam, dikirim Allah ibu kita Islam, sehingga kita menjadi Islam yang baik. Nah, ini bukan doa kita, bukan rencana kita, tapi ada dalam hidup kita ini direncanakan Allah untuk kita. Maka rezeki itu termasuk rencana Allah untuk kita. Rezeki itu tidak bertukar dia. Rezeki itu sudah ada alamatnya untuk kita. Karena itu program Allah, namanya iradah syariah, kehendak Allah yang menyenangkan manusia. Baru yang kelima, hidayah iman. Iman ini disebut juga integritas. Maka orang barat sering menyatakan knowledge without integrity is dangerous and fearful. Pengetahuan yang tidak dilandasi dengan integritas, dia akan membahayakan dan dia akan mengerikan. Maka iman itu adalah integritas. Dengan iman kita percaya ada nasib dan nasab. Dengan iman kita percaya ada pahala dan dosa. Dengan iman kita percaya ada neraka dan surga. Dengan iman kita percaya ada yaumul mizan, ada yaumul qiyamah. Ada namanya nanti timbangan mengukur amal dan ibadah kita. Ada padang mahsyar, ada yaumul qiyamah. Itu juga adalah kepercayaan yang masih ada iman. Dan iman ini pun juga adalah bagian dari watasdikun bil qalbi, sesuatu yang dibenarkan di dalam hati. Kenapa tidak dibenarkan dengan otak? Karena pekerjaan iman itu banyak diterima dengan hati. Seperti pahala, dosa itu tidak dipercaya oleh otak, tapi yang mempercayainya adalah hati. Seperti azab kubur dan nikmat kubur, itu yang mempercayainya adalah hati. Itulah di situ disemayamkan iman.
Maka oleh sebab itu, jamaah sidang Jumat rahimahullah, mari kita pupuk iman ini dengan amal soleh. Iman tambah amal soleh sama dengan takwa. Maka orang yang punya iman, kita pupuk iman ini dengan baik. Itulah dalam istilah namanya integritas. Integritas termasuk juga tanggung jawab. Integritas termasuk juga adalah sikap jujur. Integritas termasuk juga disiplin. Integritas termasuk juga kompetitif dalam hidup. Maka coba kita lihat, banyak negara-negara maju bukan tergantung kepada sumber daya alam. Buktinya Singapura tidak punya sumber daya alam. Lautnya tidak punya ikan. Dan tidak ada tanam-tanaman flora dan fauna di Singapura. Sama juga di Jepang. Tapi Singapura adalah negara yang berpendudukan 2,3 juta, tingkat per kapitanya 513 kali Indonesia. Jepang angka kekayaannya 1020 kali lipat dari Indonesia. Dia tidak punya sumber daya alam. Jangan kita pikir negara itu maju karena dia sudah merdeka lama, sudah tua negara itu. Ternyata tidak. Mesir itu sudah merdeka 1670 tahun. Sampai sekarang masih dikategorikan negara miskin dan negara berkembang. Nah, itu yang kita lihat. Jadi banyak sumber daya alam di satu negara tapi tidak dilandasi dengan sumber daya manusia. Maka negara itu tidak penuh dengan kebahagiaan. Maka kalau kita tengok-tengok presiden-presiden dulu adalah orang yang cerdas, punya visi dan misi yang membangun. Kita mulai Soekarno, wakil presidennya Muhammad Hatta. Dia adalah tokoh ekonom, perekonomian, dan dia adalah merupakan pemikir yang memajukan negara. Kita masuk Soeharto, wakil presidennya adalah B.J. Habibie, Umar Wirahadi Kusuma, Tri Sutrisno, dan ternyata termasuk lagi orang-orang raja, Hamengkubuwono. Ternyata Soeharto bisa memajukan negara. Di zaman Soeharto tidak ada pailit. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,2, dan orang tidak antrian terhadap kehidupan bahan-bahan pokok. Kita masuk presiden yang ketiga setelah Soekarno, Soeharto, masuklah B.J. Habibie. B.J. Habibie juga adalah orang nomor satu paling pintar di Jerman, bukan ukuran orang nomor satu paling pintar di Indonesia. Masuk kabinet yang baru lagi Gus Dur, masuk Megawati, masuk SBY. Wakil presidennya Yusuf Kala, orang yang paling cerdas menata ekonomi, orang yang paling cerdas menata hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Setelah itu Budiono juga adalah orang cerdas. Ya mungkin Jokowi juga termasuk Ma'ruf Amin, tokoh agama, retorik yang baik. Maka wakil-wakil presiden itu umumnya orang-orang yang punya kapabilitas dengan umur yang baik dan punya integritas yang baik. Entahlah kita nanti Prabowo wakilnya Gibran, apakah bisa senandung dengan wakil-wakil presiden visi dan misi dulu. Orang dulu mengangkat wakil presiden bukan elektabilitas, tapi adalah fisiko integritas, government and good government. Jadi orang-orang yang punya tingkat pemikiran dan kemajuan yang baik. Itu namanya etika elektabilitas. Jadi punya perilaku yang baik, tanggung jawab yang baik. Nah itulah misi dan misi kemajuan yang dalam Islam namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Maka oleh sebab itu
Integritas mengajarkan kita juga menghormati orang banyak. Di Jepang, di Malaysia juga dicoba. Itu kalau ada orang menghidupkan tape radio kuat-kuat, itu masuk penjara. Karena dia tidak punya nilai etika, elektabilitas untuk menghormati orang, untuk menjaga harmonisasi, untuk menjaga visi dan misi kemajuan. Maka oleh sebab itu, sampailah kita kepada ayat As-Sajdah ayat 19, Amalladzina amanu wa amilus shalihat walahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Hanya dengan iman dan amal solehlah Allah memasukkan kamu ke dalam surga jannatul ma'wa. Maka inilah yang kita sebut namanya integritas sempurna. Imannya baik, amal solehnya baik. Apa itu amal soleh? Amalan yang kita lakukan dirasakan oleh orang. Amalan yang kita lakukan membahagiakan orang. Amalan yang kita lakukan membawa perubahan bagi orang. Amalan yang kita lakukan membuat orang berkemajuan. Itulah amal-amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh itu adalah sedekah. Sedekah itu semua orang senang menerima sedekah. Seperti mungkin di berbagai masjid kita lihat ada kegiatan sekarang Jumat Barokah, Ahad Subuh Barokah. Ini semua karena dilihat sedekah itu mempunyai potensi yang baik. Sedekah mempunyai 5 makna dan kebaikan. Pertama, sedekah itu adalah membuka lubang-lubang rezeki. Sedekah itu adalah mensucikan harta. Karena harta kita ini kadang-kadang kotor, disucikan dengan sedekah. Sedekah itu adalah bagian mensucikan hati, supaya di hati kita ini jangan ada supermi. Supermi artinya suka pura-pura miskin. Bahasa Mandarinnya manipul, bedangke, roket, bakir, baklul, kedepur, medit. Hidup ini harus waspada. Waspada itu artinya walaupun sedikit tapi ada. Nggak boleh kosong-kosong. Setiap kita duduk dibasuh tangan, supaya tangan ini ngerti memberi. Terima kasih artinya sudah menerima kapan kau ngasih. Jangan aja menerima aja masuk laci terus-terusan. Ada masanya kau juga memberi. Dibasuh umur-umur, di sini ada kepala, di sini ada otak. Otak dalam ilmu kedokteran namanya cerebrum. Fungsinya 5. Pusat berhitung, pusat menganalisa, pusat berbicara, pusat tindakan, dan pusat mereproduksi ingatan-ingatan dan pengetahuan. Itulah fungsi otak. Nah, oleh sebab itu dibasuh umur-umur, di situ ada otak, supaya otak itu jangan piktor, jangan pikiran kotor. Lahirlah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang memajukan, pikiran-pikiran yang memberikan kewaspadaan yang baik. Misalnya kita nanti dalam Pilpres di bulan Februari 2024, siapa kita pilih presiden? Kita lihat dalam pemikiran kita, mana di antara presiden ini yang dekat kepada Islam, yang bermanfaat bagi Islam. Karena kita sudah mengalami di era pemerintahan sekarang, Islam dituduh agama teroris, radikalis, agama separatis, agama intoleran. Berarti kita tidak memiliki sebuah pemerintahan yang bersahabat dengan Islam. Nah, oleh sebab itu kita cek, kita lihat, kita perhatikan mana dia nanti membawa kemajuan Islam di masa yang akan datang, bermanfaat Islam di masa dia, dan Islam menjadi yula alaih, Islam yang paling tinggi, terhormat dan membahagiakan. Itulah namanya integritas. Setiap pemikiran kita ini ada kemajuan, hidup kita ini dinamisme. Jadi hidup kita ini dinamis. Artinya pola-pola kegiatan kita ini senantiasa berubah menurut tuntutan zaman, menurut kemajuan, dan menurut kehidupan yang lebih sempurna dan baik. Nah, itulah judul khutbah kita hari ini, mencoba membangun integritas, karena integritas itu bagian daripada perjuangan. Integritas itu adalah kompetitif dalam hidup. Integritas itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Karena dia dimulai dengan iman, rasa tanggung jawab, ya, kehormatan, selektivitas, disiplin, jujur, tanggung jawab. Itulah bagian daripada integritas dalam hidup keislaman. Akhirnya jamaah sidang Jumat rahimahullah, kita berpisah dengan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4. Mudah-mudahan renungan ini
bagian daripada pemicu hidup kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Wa qala ta'ala bi idzabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu min asfala safilin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul adzim. Wahai manusia, engkau adalah makhluk yang paling cantik Allah buat di atas dunia ini. Tapi sayang kau bungkus tubuhmu dengan noda dan dosa. Akhirnya kami tampakkan kau pada tempat yang hina lagi hina. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, kami kirimkan kepada mereka pahala dunia dan akhirat, lindungan dan rahmat sebagai kasih sayang Allah untuk mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallah. Inna Allah ghafurur